ひもとうまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメ、うちの会社がスポンサーだったのか。Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas apa itu teori ekologi sastra. Sebelum masuk ke teorinya, kita harus tahu apa itu pengertiannya. Dalam kaitannya dengan kajian sastra, istilah ekologi dipakai dalam pengertian yang beragam. Pertama, ekologi yang dipakai dalam pengertian yang dibatasi dalam konteks ekologi alam. Kajian ekologi dalam pengertian tersebut juga dikenal dalam dua bentuk, yaitu kajian ekologi dengan menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra, dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Yang pertama ada ekologi alam. Ekologi alam ini lebih menekankan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra, dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, berkaitan dengan konteks ekologi alam yang berhubungan dengan sastra. Yang kedua, ekologi budaya. Ekologi budaya memiliki arti yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan pedoman pada unsur-unsur budaya. Nah, penerapan teori ekologi sastra ini dapat kita lihat dalam novel Rahasia Pelangi. Novel karangan Riawani Elita dan Sabrina W.S. ini mengangkat kearifan lokal sekaligus observasi lingkungan di daerah terpencil. Novel setebal 324 halaman ini bercerita tentang perjuangan dua gadis tangguh bernama Rakel dan Anjani di hutan Teso Nelo, Riau. Kedua gadis tersebut berjuang menjalankan misi penyelamatan lingkungan. Dapat kita lihat dalam novel ini adanya yang pertama sikap hormat terhadap alam. Armstrong dan Botzer 1993 yang menyatakan bahwa sikap hormat terhadap alam terwujud dalam kesanggupan menghargai alam, kesadaran bahwa alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri, kesadaran bahwa alam memiliki hak untuk dihormati, kesadaran bahwa alam mempunyai integritas, dan penghargaan terhadap alam untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara ilmiah sesuai dengan penciptanya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Nah, yang kedua ada sikap tanggung jawab moral terhadap alam. Keraf 2010 menyatakan bahwa sikap tanggung jawab moral terhadap alam terwujud dalam bentuk mengingatkan, melarang, dan menghukum siapa saja yang secara sengaja atau tidak mengancam membahayakan eksistensi unsur-unsur alam tersebut. Nah, yang ketiga ada sikap solidaritas terhadap alam. Weren dan Keraf tahun 2010 menyatakan bahwa sikap solidaritas terhadap alam terwujud dalam pengakuan kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup di alam ini. Sikap turut merasakan apa yang dirasakan oleh alam, upaya menyelamatkan alam, mencegah manusia untuk tidak merusak dan mencemari alam dan keseluruhan hidup di dalamnya, dan usaha mengharmoniskan perilaku manusia dengan ekosistem. Lalu yang terakhir, sikap kasih sayang terhadap alam. Keraf 2010 menyatakan bahwa sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam didasari oleh kesadaran bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dipelihara, semua makhluk hidup mempunyai hak untuk tidak disakiti, dan perlindungan dan pemeliharaan terhadap semua makhluk hidup dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Nah, baiklah, sekian teori yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.